Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics Class. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi aritmatika sosial dengan submaterinya adalah untung, rugi, dan persentasenya. Aritmatika sosial adalah materi dalam matematika yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah tentang harga jual dan harga beli. Nah, apa itu harga jual dan apa itu harga beli? Harga jual adalah harga atau besar dana yang didapat oleh penjual. Sedangkan harga beli adalah harga atau besar dana yang dikeluarkan oleh penjual. Nah, harga beli ini juga bisa dianggap sebagai modal awalnya. Ya, jadi nggak cuma tentang harga dari suatu barang, tapi modal seutuhnya. Bisa jadi barang itu memerlukan servis atau ada ongkos kirim dan lain-lain, itu termasuk ke dalam harga beli atau modal ya. Oke, selanjutnya adalah untung dan rugi. Kondisi untung adalah ketika harga jual lebih dari harga beli. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Sedangkan kondisi rugi adalah ketika harga jualnya di bawah harga beli. Jadi harga jual kalau lebih rendah daripada harga beli itu dianggap rugi ya. Mau itu ternyata hanya selisih 100 rupiah, kalau memang dia untung ya dianggap untung. Kalau dia rugi ya dianggap rugi. Oke. Di sini akan saya kasihkan sebuah kasus tentang untung dan rugi. Pak Heri membeli satu lusin pensil dengan harga 20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh Pak Heri dengan harga 2.000 per batang, maka yang didapat Pak Heri adalah di sini sudah ada harga beli keseluruhan satu lusin. Di harga beli 12 buah sama dengan 20.000. Satu lusin 20.000 ya. Nah, sekarang kita tahu harga jual untuk satu buah adalah 2.000. Padahal kita harus tahu harga jual keseluruhannya biar tahu apa yang didapat oleh Pak Heri. Berarti kita harus tahu harga jual untuk 12 buah pensil. Caranya adalah 12 dikalikan 2000 sama dengan 24.000. Oke, di sini ada kondisi harga belinya 20.000 dan harga jualnya adalah 24.000. Kalau dilihat saja lebih tinggi harga jualnya kan? Di sini dapat kesimpulan bahwa harga jual lebih besar dari harga beli. Maka dia berada di kondisi untung. Sekarang kita cari untungnya berapa nih? Kita harus tahu selisihnya kan ya kalau cari untung. Berarti 24.000 dikurangi 20.000. Jawabannya adalah 4.000. Nah, jadi yang didapat Pak Heri adalah untung 4.000. Kasus berikutnya masih tentang untung dan rugi.
Jika ayah membeli sebuah TV dengan harga 1.500.000 dan ayah harus mengeluarkan biaya servis sebesar 250.000, nah, Pak Anto membeli TV ayah dengan harga 1.650.000. Yang didapat ayah adalah keuntungan apa kerugian ya? Dan berapa besarnya? Oke, di sini kita harus tahu berapa harga beli atau modal keseluruhan yang harus ayah keluarkan. Jadi di sini ayah belinya 1.500.000. Terus ada biaya servis 250.000. Ini termasuk ke dalam modal yang harus dikeluarkan ayah. Berarti kita tulis modalnya sama dengan 1.500.000 ditambah 250.000. Total yang dikeluarkan ayah adalah 1.750.000. Sedangkan Pak Anto membelinya dengan, jadi kan gini ya, harga jualnya adalah 1.650.000. Oke, di sini diketahui bahwa harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Oke, berarti kondisi ini adalah kondisi rugi. Nah, sekarang ayah itu rugi berapa? Kita hitung ya. Jadi kita cari selisihnya. 1.750.000 kita kurangkan dengan 1.650.000 sama dengan 100.000. Nah, jadi ayah rugi sebesar 100.000 dari hasil penjualan TV tersebut. Oke, selanjutnya adalah tentang persentase untung dan rugi. Kok ada persentase? Oke, sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita menuliskan untung dan rugi itu dalam bentuk persentase, tidak dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalkan rupiah kan untung 100.000 atau rugi 1 juta kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan atau toko-toko besar itu menghitung untung dan ruginya dalam bentuk persentase. Karena dalam bentuk persentase itulah akan terlihat berapa besar atau berapa pergerakan untung dan rugi dari toko mereka gitu. Karena belum tentu 1 juta itu adalah untung yang besar dan belum tentu 500.000 adalah untung yang kecil. Gitu, makanya mereka menggunakan persentase. Nah, di sini ada rumusnya. Ada dua kondisi ya, Nak ya. Kondisi yang pertama adalah jika diketahui harga beli. Jadi jika di sebuah soal yang diketahui adalah harga beli, itu ada dua. Yang pertama, kalau mencari untung atau rugi dalam bentuk persentase. Nah, dalam bentuk persentase, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Sama untuk rugi berarti rugi per harga beli kali 100%. Nah, yang kedua adalah mencari untung atau rugi dalam bentuk rupiah. Rumusnya apa? Rumusnya adalah persentase untungnya dikalikan harga beli atau persentase ruginya dikalikan harga beli. Nah, gimana sih cara membedakan rumus ini? Kok kayaknya ribet? Sebenarnya rumusnya ini dua aja ya kan? Kalau untung ya untung per harga beli, kalau rugi ya rugi per harga beli. Sesuai dengan kondisinya. Nah, untuk mengingat-ingat sebenarnya kalau kalian mencari persentase berarti dikalikan dengan persen. Sedangkan kalau kalian mencari dalam bentuk rupiah ya kita kalikan harga beli. Kenapa? Karena harga belinya pasti dalam bentuk rupiah. Gitu. Oke, biar kalian lebih paham, kita langsung ke soalnya ya.
Soal persentase untung dan rugi. Untuk kasus, seorang pedagang membeli sebuah HP dengan harga 2 juta. Jika HP tersebut ia jual dengan harga 2.400.000, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah, kita sudah diketahui ya keuntungan, berarti kita tahu dia pasti untung. Sekarang kita harus tahu dulu untungnya berapa. Untungnya kan 2.400.000 dikurangi 2 juta. Berarti untungnya adalah 400.000. Nah, yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Berarti kita cari persentasenya. Tadi rumusnya adalah untung per harga beli kalikan 100%. Kalau persentase berarti harus kita kalikan persen ya. Untungnya adalah 400.000 per 2 juta kali 100%. Oke, di sini kita hilangkan nol-nolnya dulu. Yang paling gampang tuh gitu dulu ya. 3 dulu hilang, terus 2 ini hilang. Oke, berarti tinggal 4 kali 100 per 20. Tulis 400% per 20. Ini hilang lagi. Oke, tinggal 40 per 2 adalah 20%. Berarti pedagang itu mengalami keuntungan sebesar 20%. Oke, soal berikutnya tentang persentase untung dan rugi. Kasus berikutnya ya ini. Jika harga beli sebuah novel adalah 40.000 dan rugi yang dialami adalah 25%, maka harga jual dari novel tersebut adalah, nah, yang ditanyakan kan harga jualnya, berarti kan dalam bentuk rupiah. Berarti kita harus cari ruginya dalam bentuk rupiah. Gimana nih caranya? Rugi sama dengan ruginya sebesar 25%. Berarti kita tulis 25 per 100 dikalikan harga belinya. Harga belinya adalah 40.000. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 1 per 4 kali 40.000. Gini kan ya? Sama dengan 10.000. Gini. Berarti ruginya 10.000. Tapi ini belum hasil akhir ya. Yang ditanyakan adalah harga jualnya. Nah, gimana caranya? Berarti harga jual itu didapat dari harga beli dikurangi ruginya. Berarti kan dia beli 40.000 dan mengalami kerugian, berarti kita kurangi 10.000. Berarti harga jualnya adalah 30.000. Nah, jadi harga jual dari novel tersebut adalah 30.000. Oke, kita selanjutnya ya. Ini masih tentang persentase untung dan rugi, tapi di kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua apa? Jika diketahui harga jualnya. Jadi di soal itu diketahui harga jualnya. Nah, kita ada cara cepat nih. Cara cepat mencari harga belinya. Kayak apa ya cara cepatnya? Cara cepatnya adalah harga beli jika kondisinya untung sama dengan 100 per 100 ditambah untung dikali harga jual. Sementara harga beli jika kondisi dia rugi, maka 100 per 100 dikurangi rugi kali harga jual. Untung dan rugi ini dalam bentuk persen ya. Terus ini 100 boleh diganti 200 nggak? Boleh diganti 1000 nggak? Nggak boleh, jadi tetap 100. Kenapa? Karena persen ini maksimalnya kan 100 ya. Jadi kita pakai 100. Oke. Untuk membedakan
dari dua rumus ini bagaimana? Kalau dia untung, kita pakai tanda tambah. Sedangkan kalau dia rugi, kita pakai tanda kurang. Jadi kalau misalkan untung kita jumlahkan, sementara kalau rugi harus kita kurangkan. Nah, gimana caranya menggunakan rumus ini? Langsung aja ke soalnya ya. Jadi di sini ada soal persentase untung dan rugi. Kasusnya 1, yaitu sebuah radio dijual dengan harga 3.600.000 dan dari penjualan tersebut, penjual mengalami kerugian sebesar 10%. Berapakah harga beli dari radio tersebut? Oke, harga beli sama dengan 100 per 100. Karena dia rugi, berarti kita kurangkan. Rugi berapa persen? 10%. Jadi 10 kali harga belinya. Nih. Harga jualnya. Harga jualnya adalah 3.600.000. Oke. Terus kita hitung 100 per 90 dikali 3.600.000. Oke. Ini bisa kita coret-coret gini ya. Tinggal 36 juta dibagi 9. Jawabannya adalah 4 juta. Nah, berarti harga beli dari radio tersebut adalah 4 juta rupiah. Gini ya. Oke, sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Terima kasih, stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.